ketika lu mau bagus di sosial dan nilai, IP tinggi, terus bisa akrab sama teman-teman, bersosialisasi, lu mesti ngorbanin yang namanya tidur. Dan itu sebaliknya, ketika kamu tidur kamu bagus, sosial kamu bagus, kadang nilai nggak sesuai sama keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat iMaps, kembali lagi ke Ngopi, ngobrolin perkuliahan iMaps. Di episode kali ini kita bakal mengulik tuntas mengenai coklat Morika. Nih, coklat ini punyanya mahasiswa iMaps dan juga sudah mendapat pendanaan dari KBMI, dan ternyata bukan cuma KBMI nih, udah sering dapat pendanaan juga dari SEBI UMY dan dari mana-mana udah sering masuk event ini. Langsung aja ke narasumbernya yang super kece hari ini, owner dari Morika, ada Kak Novia. Kak Novia mungkin bisa kenalan dulu nih. Oke, halo sahabat iMaps semua, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Novia dan aku dari iMaps Angkatan 18. Oke, jadi sekarang masih angkatan 18 ya Kak ya? Iya. Masih sibuk-sibuknya nih, sibuk-sibuk apa nih Kak di kelas, di kuliah? Iya, tinggal skripsi terus sama magang sih sebenarnya. Tuh, walaupun lagi sibuk skripsi masih tetap bisa bisnis guys. Oke, sebenarnya pengen tahu sih Kak, Morika ini kan coklat dari punya kakak ya, ownernya ya, bisa dapat pendanaan dari KBMI. KBMI itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, jadi aku cerita sedikit tentang KBMI kali ya. Jadi KBMI ini singkatan dari Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Jadi itu tuh salah satu lomba yang diadain sama Kemendikbud, yang mana itu tuh kayak apa ya, ketika mahasiswa nih mau berwirausaha tapi nggak ada modal atau gimana, bisa banget nih ikut KBMI, karena di situ kita akan mendapatkan pendanaan sejumlah yang kita ajukan kayak gitu. Oke, jadi nggak usah khawatir dan jangan alasan pengen bisnis nggak ada duit. Aduh, mahasiswa itu gampang banget buat menyalurkan idenya dan untuk mendapat support, baik itu pembimbingan ataupun pendanaan. Sebenarnya bukan cuma dana ya Kak. Iya, betul banget. Bukan. Jadi di KBM ini tuh kita nggak cuma mendapatkan pendanaan, tapi kita juga bakal dapet yang namanya pendampingan. Jadi nanti kita bakal diajarin nih gimana cara bisnis yang benar, gimana cara membuat bisnis model kanvas dan lain sebagainya. Oke, jadi itu implementasi dari apa yang dapetin di kelas juga ya Kak, karena jurusan manajemen nih. By the way teman-teman, selain pendanaan kita juga tentunya akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dari dana itu Kak ya. Jadi memang ada pertanggungjawabannya nanti di KBMI gitu. Iya. Kalau kakak sendiri, apakah emang pertama daftar KBMI punya Morika langsung dapet pendanaan apa gimana Kak? Tentu enggak. Enggak. Jadi ternyata sebelumnya itu sempat ikut KBMI juga di tahun 2020. Tiap tahun itu Kak jadi? Iya, jadi KBMI ini diadain setiap tahun. Jadi kalian bisa banget nih ikutan. Jadi yang pertama itu aku nggak lolos karena mungkin masih ada kekurangan di beberapa proposalnya. Nah, terus yang sekarang tahun kedua alhamdulillah lolos dan didanai kayak gitu. Oke, jadi dari kegagalan itu tentunya Kak Novia ini tahu nih apa yang harus diperbaiki dari sebelumnya. Sebenarnya apa sih Kak yang bikin ternyata akhirnya next year-nya lolos, itu apa yang diperbaiki? Oke, sedikit cerita ya. Jadi pas awal itu aku tuh kayak pertama bisnis aku kan belum berjalan nih. Jadi baru setahun kalau nggak salah. Jadi itu keuangannya itu masih acak-acakan lah. Terus kedua, belum ada konsistensi. Jadi yang namanya proposal di KBMI nanti kan ditanyain kebutuhan bahan baku apa aja, pemasaran apa aja. Nah, kita nuliskan di situ, ngelis. Nah, yang awal-awal itu kita cuman kebutuhan bahan baku, misalkan terigu nih, ya udah tulis aja saya butuh terigu sekian kilo, saya butuh ini sekian kilo, tapi nggak ditulis terigunya terigu apa. Oh, jadi harus spesifik gitu Kak? Spesifik. Kenapa? Karena asumsi reviewer itu bisnis lu udah berjalan. Ketika bisnis lu udah berjalan, berarti udah ada yang namanya SOP. Oh iya. Nah, ketika ada SOP gitu, berarti kan produksi bahan bakunya pasti tetap gak ganti-ganti. Nah, dari situlah aku belajar. Nah, maka dari itu pas ada lomba lagi di tahun ini, aku nulis nih biasanya yang aku pakai bahan bakunya apa aja, mereknya, kebutuhannya, harganya. Nah, disitulah baru masuk. Oh, jadi benar-benar harus spesifik biar juga mereka melihat ternyata bisnis kalian ini sudah benar-benar berjalan gitu Kak. Jadi kita tuh create bisnis
setelah itu ada dari KBMI kita ngajuin nih ternyata butuh ini dan masih butuh pendanaan gitu ya Kak prosedurnya ya. Jadi teman-teman langsung aja create apa yang ada di ide kalian gitu. Oke, jadi Morika sudah berhasil mendapat pendanaan dari KBMI. Itu Morika itu startnya dari 2000 berapa Kak? Oke, jadi Morika ini startnya dari 2019 Itu di kakak bulan Juli. Juli itu sendiri atau ada tim? Enggak, jadi awal mula pembentukan Morika nih ya. Jadi awal mulanya itu aku kan ikut salah satu organisasi, Gaspid tuh. Iya. Jadi aku, Kak Chandra sama temenku itu diskusi. Kita diskusi tentang stunting pada waktu itu. Oke, nah jadi kayak stunting ini apa sih? Terus gini. Nah, ketika diskusi tentang stunting, kita dapat ilmu kayak gini. Ternyata si daun kelor itu bisa memenuhi nutrisi pada anak. Jadi sebagai salah satu upaya mengatasi stunting. Kayak gitu kan. Yeah. Nah, dari situlah kita kayak ya udah kita bikin aja nih dari daun kelor. Kira-kira apa ya yang disukain anak-anak? Akhirnya tercetuslah coklat daun kelor. Oh, jadi jadi Morika ini singkatan bukan cuman coklat biasa ternyata kayak. Iya, jadi kenapa namanya Morika juga itu Moringa Chocolata atau coklat sama daun kelor. Itu dari kalimat kata itu, makanya muncul Morika kayak gitu. Oh, bisnis kakak ini bukan cuman buat makanan manis teman-teman, ternyata solve problem juga ya. Iya, berarti satu lagi aku mau nambahin. Jadi ketika di KBMI ini harus ada si usahamu ini tuh harus nge-solve problem. Entah itu problem apa aja. Jadi usaha kalian based on the problem and kalian hadir untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, itu salah satu penilaian lebih di KBMI. Oke, emang gitu ya teman-teman, sebenarnya yang dibutuhkan sama Indonesia itu sendiri sekarang adalah menyelesaikan masalah gitu. Dalam hal apapun nih, contohnya bisa kece banget, ada coklat yang ternyata dari daun kelor ya Kak. Oke. Selain KBMI, ternyata Morika itu juga bisa pernah dapat pendanaan dari SEBI UMY. Itu bisa dijelasin Kak, kapan dan itu teknisnya gimana? Ya, jadi itu awal mulanya kan dari diskusi nih sama teman-teman, sama kakak tingkat kan. Iya. Terus abis itu kita udah mau nih kayak, yaudahlah kita bikin coklat daun kelor ini kan. Nah, terus abis itu kita bingung, kira-kira diapain ya ini? Udah kita ikut lomba. Lombanya apa? Kebetulan waktu itu ada lomba business plan competition yang diadain SEBI UMY. Kita ikutan lah. Nah, ketika ikutan, alhamdulillah didanai walaupun nggak menang. Jadi waktu itu ada kurang lebih 7 usaha kalau nggak salah yang didanain, tapi yang menang itu cuma sampai 3. Nah, Morika ini salah satu yang didanain sama SEBI UMY. Jadi walaupun nggak menang, kampus kita tetap danain gitu. Iya, keren banget. Oke, jadi berawal dari keresahan di teman-teman organisasi. Itu tadi sempat nyentil Gaspid Kak. Sebenarnya Gaspid itu bisa dijelasin mungkin buat teman-teman. Oke, jadi Gaspid itu sebenarnya komunitas yang lebih ke akademik. Jadi kayak penulisan, entah itu nulis jurnal, esai. Jadi kita itu emang basisnya di akademik kalau di Gaspid. Nah, cuman waktu itu karena basisnya akademik, tapi kita ikut bisnis plan juga, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah karena masih sama-sama ada kepenulisan di situ kan. Bisnis pembuatan proposal bisnis di Gaspid. Oke, jadi sebenarnya Gaspid ini juga saya sering dengar tentang lomba, anak-anaknya suka ikut-ikut lomba gitu ya. Tuh teman-teman semua yang udah di UMY ataupun belum masuk di UMY dan ternyata orangnya emang excited buat ikut lomba, terus bisa join ke Gaspid. Dan juga belajar penulisan itu bisa ikut PKM gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Conference dan segala macam. Dan tentunya belajar buat skripsi juga ya Kak ya? Itu nyicil dari awal biar paham ya? Iya benar. Oke, setelah melihat keberhasilan dari Morika, mungkin Kakak ini bisa ngasih tips and trick buat teman-teman yang udah mungkin punya bisnis dan belum punya bisnis, gimana caranya biar dapat pendanaan dari pihak manapun? Mungkin yang pertama itu kalian bisa konsisten di bisnis kalian. Kalau misal kalian punya ide bisnis tapi bingung mau ngapain, kalian cari dulu tim yang sesuai. Karena milih tim yang sesuai ini kadang kayak milih jodoh loh Rian. Jadi susah banget milih tim yang sesuai untuk bisnis. Jadi usahain kalian dapet tim yang sesuai. Abis itu konsisten di bisnis kalian. Kalian rumusin dulu kayak visi misi kita nih mau ngapain. Bisnis ini tuh mau nge-solve problem apa gitu kan. Nah, abis itu kalian konsisten, abis itu ketika gagal, ya jangan nyerah. Karena yang namanya bisnis itu nggak langsung naik
Ada kalanya kita turun dulu, terus kayak aduh kayaknya aku mau nyerah deh, kayaknya aku mau udahan, tapi itu tuh jangan didengerin, kalian tetap maju aja kayak gitu. Oke, gitu jadi tips dari Kak Novia. Sebenarnya benar teman-teman, kalian nanti kalau udah di IMAPS ataupun kuliah di UMY, mental untuk gagal bangkit lagi itu harus dikuatin gitu ya, karena nggak melulu kalian begitu daftar KBMI langsung berhasil. Jadi harus ada step by step, dari gagal berhasil harus tetap dijalanin gitu. Oke, kakak ini kan lagi fokus skripsi dan juga mungkin ikutin program ini itu banyak banget kegiatannya. Sebenarnya tips dari kakak gimana sih bisa fokus ke beberapa hal itu gimana? Mungkin tips manajemen waktu ataupun tips lainnya dari Kak Novia, tips ala Novia gitu. Asik, tips ala Novia. Jadi kalau dulu itu aku punya 3 prinsip, bukan 3 prinsip sih, jadi kayak perhitungan kali ya. Ketika lu mau bagus di sosial dan nilai, IP tinggi, terus bisa akrab sama teman-teman, bersosialisasi, lu mesti ngorbanin yang namanya tidur. Dan itu sebaliknya, ketika kamu tidur kamu bagus, sosial kamu bagus, kadang nilai nggak sesuai sama keinginan kita, kayak gitu. Jadi aku dari dulu nanemin prinsip itu. Tapi setelah beberapa tahun ke belakang, aku nambah prinsip lagi. Jadi selain 3 itu, aku bilang kayak gini ke diri aku mesti ngusahain yang bagus buat diri aku. Ketika hari ini aku melaksanakan 90%, di hari besok aku harus 100%. Jadi ketika kamu lomba, belajar, kuliah atau apapun, jadi apa ya, kayak ibaratnya pergunakan waktu itu seefisien mungkin dan jadi yang terbaik versi kamu. Bukan apa ya, tujuannya saya belajar buat dapet nilai bagus, bukan, tapi ketika saya belajar, saya harus belajar yang terbaik menurut versi saya, kayak gitu. Jadi ya gitu, jadi ketika kuliah atau gimana, ya aku kuliah tapi terbaik versi diri aku. Ketika aku lomba gitu juga, ketika aku bersosialisasi ya aku main, aku lupa sama yang lainnya. Oke, jadi gitu, harus menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Karena kebanyakannya nih Kak Novia, sekarang orang itu compare dirinya sama yang bukan apple to apple. Iya. Kita kayak gini compare sama orang lulusan mana yang emang udah punya privilege tertentu. Gitu teman-teman, mungkin hal yang membuat kalian insecure itu mungkin salah persepsi tentang titik keberhasilan itu. Iya. Itulah yang disampaikan Kak Novia, jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Udah dijelasin ya prinsip Kak Novia itu gimana. Mungkin satu nih Kak, pertanyaan yang sebenarnya dari hati saya pengen tahu, dari prinsip-prinsip itu sendiri, kenapa sih kakak bisa punya tekad kuat gitu untuk mempertahankan nilai yang tinggi dan juga bisnis, ikut lomba ini itu? Hal apa yang bikin kakak seberjuang itu selama kuliah gitu? Mungkin kakak bisa aja kuliah, tugas dijokiin, nggak ikutin itu. Apa hal yang bikin kakak itu sekeren ini gitu? Gimana ya? Sebenarnya aku sempet lost kan, kayak beres sempro nih, mau ngapain ya kataku gitu. Cuman waktu itu aku ikut lagi volunteer juga kan kayak gitu. Di situ aku kayak dapet titik balik. Ketika kita kuliah, ya kita meski bersyukur karena banyak yang lain yang nggak bisa kuliah, bahkan lanjut SMP pun nggak bisa. Jadi ketika itu aku kayak ya udah, berarti ini aku udah kuliah nih. Ini tuh kesempatan langka loh. Banyak orang yang pengen kuliah tapi nggak bisa atau gimana gitu kan. Jadi kayak ya pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Karena mahasiswa itu titel yang paling mahal buat aku. Karena gimana ya, ketika kita jadi mahasiswa loh Rian, kita mau main kemana aja nih, kita misalkan mau main ke tempat produksi apa, kita tinggal bilang saya mahasiswa ini, saya mau ikut lihat-lihat, boleh. Tapi kalau kita udah nggak jadi mahasiswa, ketika kita mau main ke tempat industri produksi apa kayak gitu, itu bakal susah banget. Begitu juga dengan bisnis Kak, mau minta pendanaan apa, saya mahasiswa. Iya, saya mahasiswa, dapat dana kan. Lucunya juga begitu juga dengan diskon teman-teman, kemana-mana ada KTM. Iya benar. Ini kalau di Morika kalau pakai KTM ada nggak Kak potongannya? Nggak ada saya. Oke, kalau ini punya mahasiswa juga. Karena ini Next punya mungkin mahasiswa. ya kalau Morika semakin besar mungkin bisa kasih diskon buat anak UMY mah. Boleh lah, boleh. Oke, kita sudah mengupas tuntas tentang Morika dan gimana perjuangannya Kak Novia selama ini buat bangun Morika sampai dapat pendanaan dari KBMI. Next, last question mungkin Kak, ini pesan buat teman-teman yang ada di IMAPS ataupun teman-teman di UMY. Mungkin pesan bisa dalam bentuk perkuliahan atau pesan dalam berbisnis atau apapun,
sesuatu yang bisa memotivasi mereka, Kak? Gimana ya? Mungkin ini, kalau di IMAPS kan kalau kata Pak Radian, S-nya itu sinergi. Nah, kita manajemen nih, karena kita manajemen, jangan jadikan si perkuliahan itu sebagai beban. Kenapa? Karena kan sinergi. Jadi sebenarnya ketika kamu lomba ataupun kamu berbisnis, semua yang ada di pembelajaran ketika kuliah, khususnya di manajemen, itu kepake. Jadi nggak ada yang namanya beban. Anggap aja kayak kamu kuliah, kamu bisnis itu kayak main. Gimana caranya saya nge-solve problem ini, gini. Itu bakal jadi asik dan nggak ada beban ketika kamu kuliah ataupun ngerjain bisnis. Kayak gitu. Oke, makasih banget Kak Novia buat pesan-pesannya buat teman-teman IMAPS dan juga mahasiswa UMY semuanya yang nonton ini. Terima kasih juga hari ini udah ngobrol-ngobrol sama kita. Buat teman-teman yang pengen cobain coklat dari daun kelor dan rasanya ini variannya banyak banget ya, yang suka coklat macam-macam, ada 8 varian ya Kak ya? 9. 9, lebih banyak. Oke, yang penasaran dan pengen order langsung aja ke Instagramnya Morika Coklat Yogyakarta. Nah, bisa dikepoin di situ. Oke Sobat IMAPS, begitu saja episode hari ini dan thanks for watching. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.